Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kesimpulan kali ini, kita akan membahas tentang materi jual beli dan khiyar. Sebelum kita menyimak videonya, alangkah lebih baik kalau anak-anak ibu bersama-sama berdoa agar ilmu yang didapat pada hari ini mendapat manfaat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian jual beli. Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan cara tertentu. Hukum jual beli dalam syariat Islam adalah halal, berarti Allah memperbolehkan adanya transaksi jual beli. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rukun jual beli. Apa itu rukun jual beli? Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu kegiatan jual beli. Apa saja yang harus ada dalam kegiatan jual beli? Mari kita simak. Dalam rukun jual beli yang harus ada dalam jual beli, yang pertama adalah adanya penjual. Yang kedua, adanya pembeli atau orang yang membeli barang. Ketiga, adanya barang yang diperjualbelikan. Keempat, adanya uang sebagai alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli. Lalu yang kelima, ijab kabul, yaitu ucapan perjanjian jual beli. Contohnya ijab kabul dalam kegiatan jual beli. Jadi harga barang ini Rp5.000 ya Bu ya? Ya betul, harganya Rp5.000. Nah, keduanya sudah sepakat, terjadi perjanjian jual beli. Maka itu dinamakan ijab kabul. Untuk memastikan kegiatan jual beli, kita dapat pula meminta bukti berupa nota dan lain-lain. Kegiatan jual beli selain dilakukan secara tunai, dapat juga dilakukan dengan cara mencicil. Nah, ketika kegiatan itu dilakukan dengan cara mencicil, Islam sudah mengaturnya. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat jual beli. Sebelumnya, Bunya akan menjelaskan apa itu syarat jual beli. Syarat jual beli adalah kegiatan jual beli dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sesuai dengan syariat Islam. Nah, syarat yang pertama adalah syarat penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli memiliki syarat. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama, syarat penjual atau pembeli yaitu dia sudah balik, artinya sudah dewasa. Yang kedua, syarat antara penjual dan pembeli adalah suka sama suka. Penjual rela menjual barang dagangannya dan pembeli suka terhadap barang yang dibelinya. Selanjutnya, syarat jual beli yang kedua adalah syarat untuk barang dan uang. Syaratnya apa? Syarat yang pertama, barang dan uang itu harus halal. Jadi tidak boleh menjual barang yang hukumnya haram. Yang kedua, yaitu suci. Barang yang tergolong najis tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ini dalam Islam ya teman-teman. Yang ketiga, bermanfaat. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya atau ada kegunaannya. Selanjutnya, yang keempat, diketahui dengan jelas barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Lalu yang kelima, kepunyaan penjual atau kepunyaan yang diwakili penjual. Jadi barang yang dijual itu adalah barang kepunyaan milik si penjual atau barang kepunyaan yang diwakili penjual. Lalu, syarat jual beli yang ketiga yaitu ijab kabul. Ijab kabul adalah perkataan penjual dan pembeli yang merupakan pernyataan kesepakatan jual beli. Nah, kalimat yang digunakan hendaknya mudah difahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam transaksi tersebut. Jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. Dalam jual beli, ada yang diperbolehkan, ada juga yang dilarang. Yang pertama, jual beli yang diperbolehkan. Seperti apa yang diperbolehkan? Yaitu apabila kegiatan jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Ya, semua yang ditentukan atau ditetapkan dalam ajaran Islam tidak akan merugikan kedua belah pihak, sehingga hal ini atau jual beli ini diperbolehkan dalam Islam. Jual beli yang dilarang, ternyata ada jual beli yang dilarang teman-teman. Seperti apa sih yang dilarang itu?
Jual beli yang dilarang itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jual beli yang sah tapi dilarang. Jual belinya sah tapi dilarang. Contohnya, jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Jadi jual belinya sah tapi dilarang karena dilakukan pada waktu sholat Jumat. Kenapa dilarang? Karena ketika waktunya sholat Jumat, bagi kaum laki-laki khususnya, itu adalah suatu kewajiban. Ya. Jadi ketika transaksi jual beli jangan sampai terburu-buru, ya, atau si pembeli membeli barang dengan tidak nyaman, ya, atau bisa juga penjual dan pembeli meninggalkan sholat Jumat karena mengurus kegiatan jual beli. Nah, ini sah tapi dilarang. Selanjutnya, jual beli yang sah tapi dilarang adalah jual beli dengan maksud ditimbun dulu. Lalu membeli barang dengan menghadang di jalan. Lalu yang terakhir, membeli barang yang sudah dibeli orang lain padahal masih dalam masa memilih atau disebut masa khiyar. Nah, selanjutnya adalah tentang jual beli masih kedua, jual beli yang tidak sah dan dilarang. Seperti apa contohnya? Yang pertama, jual beli dengan sistem ijon. Maksudnya adalah barang yang dijual masih belum diketahui hasilnya. Selanjutnya, jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Hewan yang masih dalam kandungan tentunya tidak diketahui bagaimana kondisi nanti ketika sudah dilahirkan. Apakah selamat, apakah sehat, apakah cacat, lalu ketika keluar atau dilahirkan, keadaannya berbeda seperti yang diharapkan, atau berbeda seperti yang diperkirakan, dapat merugikan si pembeli. Lalu, jual beli barang yang belum ada di tangan. Maksudnya adalah barang yang dijual itu belum ada di tangan si penjual, ya, sehingga tidak diketahui bentuknya seperti apa, kualitasnya, warna, ya, teksturnya ketika disentuh, ya, seperti itu. Itu dapat merugikan si pembeli, sehingga hal ini tidak sah dan dilarang. Selanjutnya, jual beli benda najis, seperti menjual minuman keras, babi, bangkai, yang kita ketahui barang-barang tersebut adalah hukumnya najis. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang barang-barang yang haram untuk diperjualbelikan. Jadi ada barang-barang yang haram diperjualbelikan. Barang apa saja itu? Satu, barang yang haram zatnya. Lalu yang kedua, barang hasil curian. Yang ketiga, barang yang tergolong najis. Keempat, barang yang digunakan untuk maksiat atau kejahatan. Kelima, barang yang haram diperjualbelikan adalah tanaman berupa buah atau biji atau umbi yang belum waktunya dipetik. Pengertian hiyar menurut bahasa artinya adalah memilih atau pilihan. Sedangkan menurut istilah cara, hiyar adalah hak memilih terutama bagi si pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya. Tujuan diadakannya hiyar adalah agar kedua belah pihak dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya terhadap barang yang diperjualbelikan sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Hiyar dapat dilakukan dalam waktu singkat atau dalam beberapa waktu sesuai dengan perjanjian. Melakukan hiyar hukumnya mubah atau boleh. Macam-macam hiyar. Yang pertama, hiyar majlis. Yang kedua, hiyar syarat. Yang ketiga, hiyar aib. Yang keempat, hiyar ru'yah. Yang kelima, hiyar naqdi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hiyar majlis. Hiyar majlis adalah hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk alokasi transaksi atau melakukan pembatalan selama kedua belah pihak masih dalam majelis jual beli. Yang kedua, hiyar syarat. Hiyar syarat adalah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat tertentu. Bila syarat tidak dipenuhi, maka akad jual beli batal. Masa berlaku hiyar syarat paling lama 3 hari. Hal ini pun berdasarkan kesepakatan bersama. Yang ketiga, hiyar aib. Hiyar aib ialah hak untuk memilih antara untuk meneruskan atau membatalkan jual beli yang disebabkan karena terdapat cacat atau aib pada barang yang dijual. Hal ini dapat terjadi karena pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu terdapat cacat. Yang keempat, hiyar ru'yah. Hiyar ru'yah yaitu hak pilih pembeli untuk memilih atau katakan batal terhadap perjanjian jual beli atau objek jual beli yang belum dilihat saat akad. Yang kelima, hiyar naqdi. Hiyar naqdi hanya dapat dilakukan penjual dan pembeli menyetujui pembayaran atau penyerahan yang disetujui bersama. Secara otomatis jual beli dibatalkan sampai waktu yang disepakati tidak terjadi pembayaran. Manfaat hiyar. Yang pertama, tidak terjadi penyesalan dari pihak pembeli. Yang keduanya, tercipta hubungan baik antara penjual dan pembeli. Demikian pembahasan mengenai macam-macam hiyar.
Sekian video kesimpulan pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dengan seksama. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.